Shalom Church. Shalom juga untuk Red Kids yang ada di sini. Angkat tangan Red Kids. Shalom Red Kids. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, kita berbeda, tetapi disatukan di dalam Allah Sang Kepala. Mari kita memuji Allah kita yang telah begitu setia dalam hidup kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berkumpul bersatu memuji Allah, Sang Anak Domba yang telah menyelamatkan kita dari maut. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Memuji memuliakan Allah yang bertahta dari sekarang sampai selamanya, sampai kekekalan. Ia Allah yang telah menyelamatkan kita, begitu setia dalam hidup kita. Bersama-sama kita terus pujikan pujian ini. Mengundang Red Kids untuk menyanyikan bagian ini bersama-sama Red Kids. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Kita punya Yesus yang kuat. Kita punya Yesus yang hebat, kita juga punya Yesus yang besar. Nah, lagu ini pasti adik-adik Red Kids lebih hafal kayaknya ya. Kalau gitu adik-adik suaranya harus lebih kencang daripada papa mama, oke? Nah, untuk gerakannya ikutin Rosi ya. Yuk. Kuat-kuat dan terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan melakukan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Katekismus Heidelberg. Dan kita akan melakukannya, menyatakannya secara silih berganti. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan dan jemaat sekalian menjawab sesuai dengan yang tertera di layar. Apa arti naik ke sorga menurut saudara? Bahwa di depan mata murid-muridnya, Kristus terangkat dari bumi naik ke sorga, dan bahwa Dia berada di sana untuk kebaikan kita, sampai Dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikannya kepada kita? Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Menurut tabiat kemanusiaannya, Dia tidak akan lagi di atas bumi, tetapi menurut kealahan, kemuliaan, anugerah, dan rohnya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa manfaat kenaikan Kristus ke sorga bagi kita? Pertama, di sorga Dia menjadi juru syafaat bagi kita di hadapan Bapa-Nya. Kedua, adanya daging kita di sorga menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Ketiga, Dia mengutus Roh-Nya kepada kita supaya juga menjadi jaminan bagi kita. Oleh kuasa Roh itu, kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara yang di bumi. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Karena Kristus telah naik ke sorga, supaya di sana Dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen yang menjadi miliknya. Dan dengan perantaraan Dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Apa manfaat kemuliaan Kristus, kepala kita itu, bagi kita? Pertama, Dia oleh Roh-Nya yang kudus mencurahkan karunia-karunia surgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasa-Nya Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seringkali kita terjebak di dalam mengasihani diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa hidup kita yang paling menderita. Kita lupa bahwa Allah meninggalkan sorga untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan untuk mendapatkan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menundukkan kepala, mengambil saat teduh sejenak. Memohon ampun atas semua dosa kita di hadapan Allah. Memohon ampun atas setiap waktu yang kita habiskan untuk bersungut-sungut. Atas setiap waktu yang kita habiskan mengharapkan hidup yang selalu nyaman. Lupa bahwa Allah merengkuh penderitaan untuk mendapatkan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. See him there, the great I am, a crown of thorns upon his head, the Father's heart displayed for us,
Oh God, we thank you for the cross. Lifted up on Calvary's sea, we curse your name, and even still, you bore our shame and paid the cost. Oh God, we thank you for the cross. Behold the Lamb, the story of redemption written on his hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise, endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. All for us, the sacrifice for every sin. Our Savior died, the Lord of life can't be contained. Our God has risen from the grave. Our God has risen from the grave. Behold the Lamb, the story of redemption written on his hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise, endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. When the age of death is done, we'll see your face. Inilah penghiburan kami. Bright as the sun, We'll bow before the King of Kings. Oh God, forever we will sing. Behold the Lamb, the story of redemption written on his hands. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise, endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. We sing your praise, endless hallelujah to your holy name. Jesus, you will reign forevermore. The victory is yours. You reign forevermore. The victory is yours. You reign forevermore. The victory is yours. Engkau bertahta dari sekarang sampai selamanya, Tuhan. Sampai kekekalan, kami akan terus memuji Engkau. Karena itulah Tuhan, alasan Engkau menciptakan kami. Dan kami sungguh menanti-nantikan itu, Tuhan. Di dalam kekekalan memuji nama-Mu. Menyanyikan kisah penebusan yang Engkau telah selesaikan dalam hidup kami. Allah kami, Imam besar yang agung, Raja kami, satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kami.
dan kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal
agunglah karyamu. Saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan bagian ini sendiri. Maka jiwaku memuja. Memujimu, memuja Engkau. Karena terima semuanya, seluruh hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan, Tuhan mengingatkan kami bahwa semua karya keselamatan sudah genap, sudah sempurna, sudah tuntas. Kristus bukan cuma mati, tapi bangkit. Bukan cuma bangkit, tetapi naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah atas segala sesuatu, dan bahkan menjadi pembela kami semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena karya-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur karena Injil terus-menerus dinyanyikan di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan disenangkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Kami mau menenangkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Nah, shalom untuk semua God's people yang ada di rumah masing-masing. Nah, hari ini I'm so excited karena hari ini kita ada ibadah intergenerasi bersama dengan Rekids di seluruh Surabaya. Kita beri tepuk tangan untuk Rekids semua. Ya, adik-adik semangat dong, tepuk tangannya, semangat. Nah, hari ini kita akan ngafal ayat dulu. Nanti setelah ngafal ayat, nanti kita akan nyanyi satu lagu. Nah, ayatnya ini ya, nggak usah bingung. Nanti lihat Papi Cup di sini ya. Lihat Papi Cup. Baca dulu sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang lebih keras cuma Rekids saja. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak, siapakah yang akan melawan kita? Dari mana? Roma 8 ayat 31b. Nah, sekarang ditutup layarnya. Semua lihat sini seperti biasa. Nah, gampang ya. Lihat sini, nggak perlu contekan. Jika di depannya ada huruf apa adik-adik? Hurufnya J. Jadi nanti perhatikan ya. Kalau Papi Cup gini. J terus ada I-nya. Itu jika. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terus kalau gini Allah ini lihatnya ke sana seperti huruf A tapi ke atas. Jika Allah. Oke, sekarang sekali lagi ya. Rekids dimanapun, duduk di mana-mana boleh ikut. Orang tua kalau mau penasaran silahkan ikut ya. Oke, mosok yang malu cuma saya sendiri di sini ya. Oke, siap ya. Nah, kalau di pihak tuh gini. Di pihak terus kita. Oke, ulangi lagi. Nah, kalau siapakah kan depannya hurufnya S ya. Nah, ini S-nya gini adik-adik. Siap ya? 1, 2, 3. Terus yang, kalau yang itu bentuknya gini seperti huruf Y. Yang terus akan seperti huruf A gini. Ya, oke ya, siap. Lagi. Roma 8 ayat 31b. Nah, kalau melawan gini. Yang akan
melawan terus kita. Oke ya, sekarang yang cepat, yang cepat. Roma 8 ayat 31b. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Sekarang semua berdiri dong, Rekis berdiri. Nirukan gerakannya Pak Picup ya. Semua berdiri. Nah, yang kids berdiri, ya berdiri. Oke, sama-sama ya. Roma berapa? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Mumpung lututnya Pak Picup masih kuat ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, yang akan kita. Tepuk tangan, silakan duduk. Nah, Pak Picup buatin lagu khusus untuk Rekids loh. Wah, ini ada lagu khusus ya untuk Rekids. Lagunya sederhana ya. Nah, Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kristus pembela kita, kita diselamatkannya. Jika iblis datang, ku kan tetap tenang, karena Kristus mati bangkit bagiku. Gampang ya lagunya ya. Orang tua coba nyanyi bareng-bareng. Itu lagu gampang sekali ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng yang keras yuk. Nah. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kristus pembela kita, kita diselamatkannya. Jika iblis datang, tentu kan tetap tenang, karena Kristus mati bangkit bagiku. Sekali lagi ya. Sekali lagi setelah itu diiringi pakai keyboard karena lagunya ada variasinya ya. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kristus pembela kita, kita diselamatkannya. Jika iblis datang, bukan tetap tenang, karena Yesus mati bangkit bagiku. Oke, lagunya sudah bisa ya adik-adik ya. Sekarang kalau sudah bisa, diiringi lagunya ada variasinya. Jadi lagunya gini nih. Thank you. Lagunya gini. Allah di pihak kita. Amin. Amin. Ya. Bagaimana coba dulu. Coba bareng-bareng ya orang tua ya. Allah di pihak kita. Oke, keren ya. Nah, kalau bisa kakinya yang belakang gini. Amin, amin. Nah, terus, lagi ya. Allah di pihak kita. Nah, terus siapakah lawan kita? Oh no. Ya, oh no. Ya, oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oh no, Kristus. Terus lagi ya, jangan ketawa, ikut nyanyi ya. Terus kalau gini, Kristus pembela kita. Gitu ya. Siap ya.
kita diselamatkannya. Amin dong, gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Allah di pihak kita. Amin. Siapakah lawan kita? Oh no, Kristus membela kita. Yo. Nya kurang bagus ya. Jadi gini nih, Kristus membela kita. Gitu ya. Coba 1, 2, 3. Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Oh no, Kristus membela kita. Kristus diselamatkannya. Amin dong, gitu ya. Amin dong. Oke, terus refnya sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allah di pihak yang keras. Siapakah lawan kita? Oh no, Kristus. Kita diselamatkannya. Amin dong. Jika iblis datang. Nah itu nanti waktu refnya pelan ya, gitu. Jadi waktu refnya jika iblis datang, terus gini, ku kan tetap tenang karena Yesus mati bangkit bagiku. Oke, sekali lagi setelah itu Pak Picup mau terangin ceritanya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Allah di pihak. Siapakah lawan kita? Oh no, Kristus membela kita. Kita diselamatkannya. Amin dong. Jika iblis datang, ku kan tetap tenang karena Kristus mati bangkit bagiku. Tepuk tangan. Nah, adik-adik ingat ya. Nanti kalau Pak Picup di poin sini ngomongnya Kristus mati. Jadi kalau di sini Kristus mati. Kalau di sini Kristus bangkit. Kalau di sini naik ke surga. Terus yang terakhir membela kita. Ada 4 ya. Ada 4. Coba siap-siap semuanya. Kalau di sini apa? Kristus. Naik ke surga. Kristus. Oke, siap sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kristus. Ya, terus Kristus bangkit. Kristus. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Setan itu kerjaannya gini nih adik-adik. Kita ini diciptakan Tuhan kan udah bagus-bagus ya. Diciptakan sama Tuhan sudah bagus. Kayak begini nih. Pada waktu diciptakan Tuhan semuanya bersih gini. Tapi iblis gak suka. Iblis masuk lalu mulai coret-coret hidup kita. Kita jadi banyak dosa. Kita bohong, kita mencuri, kita segala macamnya ini. Kita semua mencuri, bohong, tidak nurut orang tua. Hidup kita jadi kotor semuanya. Penuh dengan dosa. Dan Tuhan lihat, penuh dengan dosa. Tuhan gak mau. Karena Tuhannya suci, Tuhannya kudus. Gak mau Tuhan ketika lihat dosa, gak mau lihat dosa. Nah terus bagaimana? Supaya Tuhan mau ambil kita adik-adik, ambil kita, bagaimana caranya? Nah Kristus datang untuk kita. Jadi Kristus mati untuk kita. Semua dosa-dosa kita itu ditebus oleh Kristus. Semua dosa-dosa kita adik-adik semuanya ditebus oleh Kristus. Hidup kita ditebus, dosa kita dibersihkan oleh Kristus. Semuanya dipotong. Wah,
dosa-dosa kita. Dosa apa adik-adik yang sering dilakukan? Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa? Marah. Dosa marah-marah dihapuskan sama Kristus. Dosa apa lagi? Dosa apa lagi? Dosa apa? Bohong. Bohong dihapuskan sama Kristus. Dosa bohong. Nah, karena ada salibnya Kristus begini adik-adik, maka kita yang tadinya kotor, Kristus gak mau diambil oleh Bapa. Nah, tapi pada waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah dosanya dihapuskan, iblis berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Yang dilakukan iblis, tahu nggak adik-adik? Apa yang dilakukan iblis coba? Iblis itu nggak seneng kita bersama dengan Kristus. Makanya kita diputuskan. Gini, kita ketika sudah bertobat, percaya kepada Yesus, kita ini disatukan di dalam Kristus. Kita semua ini sudah lengket sama Kristus. Sudah apa adik-adik? Sudah apa? Sudah lengket sama Kristus. Jadi kita ini sudah lengket gini nih. Lengket gini. Nah, kita sama Kristus sudah lengket. Jadi kita sama Allah itu sudah damai. Sudah nggak ada permusuhan. Allah mengasihi kita. Bentuknya sempurna. Tapi iblis datang. Iblis gak suka. Iblis berusaha memotong ini. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis potong terus, potong terus, potong terus, potong terus, potong terus. Akhirnya yang terjadi apa adik-adik? Kita sama Kristus putus. Ini yang dilakukan iblis. Supaya kita sama Kristus gak bisa nyatu lagi. Supaya kita ditinggalkan sama Kristus. Tapi apakah bisa iblis memisahkan kita? Kira-kira bisa nggak adik-adik iblis memisahkan kita? Iblis bisa nggak memisahkan kita dari kasih Kristus? Bisa atau tidak adik-adik? Coba ya, kita lihat ya. Iblis mencoba nih memisahkan dari Kristus. Tapi adik-adik ingat yang tadi ya, ini apa? Kristus mati. Coba dulu, Kristus mati. Terus gini, Kristus. Terus Kristus. Terus Kristus membela kita. Lagi adik-adik, lagi ya. Sebentar, ini lemnya kurang bagus ya adik-adik ya. Ini lemnya murahan ya adik-adik, sebentar ya. Bentar. Ini tadi lemnya sudah 5 tahun nggak dipakai adik-adik ya. Nih, lihat ini. Ini dia yang dilakukan iblis kepada kita. Nah, iblis ingin memisahkan kita dari Kristus. Nah, caranya memisahkannya bagaimana adik-adik? Nah, kita ini dipotong-potong supaya kita jauh dari Kristus. Nah, ditiup dulu yuk supaya nggak lepas. 1, 2, 3. Ayo ditiup bareng-bareng. 1, 2, 3. Wah, kok nggak ada? Nanti lepas lagi. Ditiup yang kenceng. 1, 2. Nah, setelah ditiup, nah ini kita lihat ya. Iblis kira-kira masih bisa nggak ya memisahkan kita dari kasih Kristus? Masa nggak bisa? Coba lihat dulu ya, bisa atau enggak ya? Lihat nih. Loh, bisa? Coba ya. Aduh, deg-degan loh. Iblis bisa enggak ya? Aduh, deg-degan loh. Iblis bisa enggak ya memisahkan kita dari Kristus ya? Bisa enggak adik-adik? Bisa enggak? Aduh, deg-degan loh ya. Aduh, jangan-jangan bisa nih. Jangan kita nanti dipisahkan dari Kristus. Oh no, iblis berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Apakah bisa adik-adik? Ternyata tidak bisa adik-adik ya. Nggak bisa. Jadi walaupun adik-adik kecil nih yang di bawah. Adik-adik gampang jatuh, tapi jangan khawatir ya.
ada Tuhan yang pegang. Ada Kristus yang membela adik-adik. Jadi adik-adik walaupun kecil mudah jatuh, tapi akhirnya dipegang oleh Kristus. Nah, semua katakan terima kasih Yesus. Sekali lagi. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi, berdiri dulu. Ayat hafalannya dulu. Roma 8 ayat 30. Nah, belum siap adik-adik semua. Ayo Rekids berdiri. Rekids berdiri siap. Roma 8 ayat 31b. Sekali lagi, Roma 8 ayat 31b. Nah, sekarang lagunya ya. Oke. Kita tutup dengan lagu ini yuk. Yuk. Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Oh no, Kristus pembela kita. Kita diselamatkannya. Amin dong. Jika iblis datang, ku kan tetap tenang karena Kristus mati bangkit bagiku. Jika iblis datang, jika ku kan tetap tenang karena Kristus mati bangkit bagiku. Adik-adik sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, yuk berdoa. Tidukan Papi Cuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi manusia untuk kami, menghapuskan dosa kami. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, naik ke surga, membela kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali dan bisa langsung bersama dengan guru-gurunya. Oke, kita tepuk tangan untuk adik-adik kita yuk, Rekids, anak-anak kita yang akan ke ruang kelas mereka masing-masing. Nah, sekali lagi sekarang saya akan menyapa kita semua di tempat ini. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema Kristus adalah pembela agung kita. Saya ingin memulai dengan menghadirkan sebuah persoalan bersama. Dan bagi yang mengalaminya, saya tahu how painful it is, yaitu loneliness, kesendirian. Siapa di sini yang merasa sendiri? Jangan berpikir bahwa orang yang ramai di tengah-tengah keramaian, yang selalu membawa keceriaan di tengah-tengah keramaian, adalah orang yang pasti tidak lonely. Saya menemukan beberapa orang yang sangat ramai di tengah keramaian, yang selalu bisa memberikan keceriaan kepada banyak orang. Tapi beberapa di antara mereka, tidak semua tentu saja, beberapa di antara mereka malam-malam merasakan kesendirian. Dan saya tahu juga ada orang dengan personality type yang berbeda juga mengalami loneliness.
Apakah kita pernah mengalami hal yang semacam ini? Ketika kita punya persoalan dan kita merasa tidak ada orang yang bisa paham. Kita cerita pun percuma. Karena kita merasa tidak ada orang yang bisa memahami kita. Kalau tidak ada orang yang memahami kita, bagaimana ada orang yang akan membela kita? Mungkin kita datang ke tempat ini dengan situasi seperti itu. You feel lonely. Saudara merasa banyak orang di sekeliling saudara, tapi saudara tetap merasa lonely karena mereka tidak pernah bisa grasp the magnitude of your sadness. Saudara merasa bahwa mereka tidak bisa memahami kedalaman dari kesedihan Anda. Dan kalau God's people ada yang seperti itu, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk kita semuanya. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Kita akan membaca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Kita baca bersama-sama, saya memulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, amin, amin. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang surat Roma, supaya kita mendapatkan gambaran yang umum. Saya selalu memilih strategi melihat hutan, baru meneliti pohon. Melihat hutan, meneliti pohon. Dan kalau kita membaca surat Roma, maka kita dengan mudah membagi kitab ini menjadi dua bagian. Bagian pertama itu sifatnya doktrinal sekali. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu doktrinal sekali. Paulus banyak mengajarkan tentang ajaran-ajaran penting yang kalau kita baca mungkin kesannya teoritis. Karena hampir tidak ada nasihat-nasihat praktis. Bukan tidak ada sama sekali. Tapi hampir tidak ada nasihat-nasihat praktis. Pasal 1 sampai 11. Lalu pasal 12 sampai terakhir isinya semua nasihat-nasihat yang praktis. Jadi Paulus memulai dengan teologi dulu. Setelah itu baru dia memulai dengan etika. Dan inilah yang membedakan kekristenan dari ajaran-ajaran lain. Mungkin kita melakukan sesuatu yang baik sama dengan penganut agama lain. Tetapi konsepnya berbeda. Motivasinya berbeda. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang bukan Kristen tentu saja. Dan ketika bincang-bincang saya perhatikan beberapa di antara mereka mudah berkata begini. Semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Katanya dia begitu. Lalu biasanya saya menunjukkan bahwa ada kok agama-agama tertentu dari dulu sampai sekarang, terutama yang di pedalaman-pedalaman, yang mengajarkan mempersembahkan korban, bentuknya itu manusia. Manusia dipotong kepalanya, maafkan ini sadis, tapi memang itulah kenyataannya. Di beberapa tempat, dari dulu sampai sekarang, ada orang yang membunuh sesamanya, lalu dipersembahkan kepada Allah yang mereka sembah. Bukankah ini namanya agama juga? Dan bukankah semua tidak setuju bahwa ini sesuatu yang baik? Berarti tidak semua agama mengajarkan sesuatu yang baik. Atau di lain kesempatan ketika saya berjumpa dengan orang lain, saya pernah makan bersama seorang yang bukan Kristen dan dia berkata, semua agama mengajarkan kebaikan. Terus saya tanya kepada dia, oke, kalau kamu berhenti di situ, tampaknya sama. Tapi mari kita melangkah memikirkan lagi. Mengapa kamu berbuat baik? Mengapa kamu berbuat baik kepada sesamamu? Lalu dia jawab begini, supaya nanti aku itu juga dapat kebaikan. Jadi kalau memberi, nanti aku juga dapat. Nanti pada akhirnya saya dapatkan itu. Pada akhirnya saya dapatkan karma yang lebih baik. Pada akhirnya saya mendapatkan pahala yang lebih besar. Pada akhirnya saya akan masuk surga karena saya berbuat baik. Lalu saya tanya kepada dia, berarti kamu berbuat baik untuk kepentinganmu sendiri dong? Dia diam. Benar enggak? Kalau saya mengatakan kamu berbuat baik untuk kepentinganmu sendiri. Dia bilang rasanya sih begitu. Itu baik enggak sih? Kamu mengasihi orang lain atau memanipulasi orang lain? Kamu sedang memanipulasi orang lain
untuk kebaikanmu sendiri atau kamu benar-benar mengasihi orang itu? Dia diam. Terus ada yang menjawab begini, ya mestinya kayak memanipulasi ya. Saya bilang, exactly. Saya setuju. Kalau kamu mengatakan itu memanipulasi, saya setuju. Terus dia tanya, loh kalau kekristenan mengajarkan perbuatan baik enggak? Saya jawab, iya, kekristenan mengajarkan perbuatan baik. Terus dia tanya, mengapa orang Kristen berbuat baik? Jawaban saya adalah, karena Tuhan sudah lebih dulu baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik bukan mengharapkan yang baik dari yang kita lakukan. Kita berbuat baik tanpa berharap apa-apa karena kita sudah mendapatkan segalanya. Yang setuju katakan amin. Itulah yang membedakan kekristenan dari yang lain, saudara. Karena moralitas kita, etika kita didasarkan pada teologi kita. Jadi jangan pernah mengesampingkan, menceraikan teologi dari perbuatan baik. Nah anyway, di dalam surat Roma ini, Paulus berusaha untuk memberikan landasan teologi yang kuat di pasal 1 sampai 11. Nah sekarang saya akan fokus pada pasal 1 sampai 11. Pasal 1 sampai 11 itu gampang dipahaminya begini. Pasal 1 sampai pasal yang ketiga ayat 20, Paulus bicara tentang keberdosaan manusia, paling gampang gitu. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20, semua manusia berdosa, tidak ada yang berbuat baik. Lalu pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25, Paulus berbicara tentang pembenaran oleh iman di dalam Kristus. Manusia tidak ada yang baik. Kristus jadi manusia, memberikan hidup yang sempurna, menggantikan kegagalan kita dan menanggung hukuman kita. Itulah sebabnya kita menerima keselamatan secara cuma-cuma. Itu pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 bagian terakhir. Lalu pasal 5 sampai pasal yang ke-8 itu bicara tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh iman, bagaimana seharusnya kita hidup. Kita akan berdosa, diselamatkan oleh iman, dibenarkan karena kasih karunia. Lalu what shall we do? Nah yang harus kita lakukan dibahas di pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Nah teks kita hari ini adalah bagian terakhir dari pasal yang ke-8. Dan kita ingin melihat apa sih yang dimaksud di ayat-ayat tadi. Mari dengan cepat kita akan melihat. Kalau kita melihat ayat 31a tadi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Pasal 8 ayat 31 sampai selesai merupakan penutup dari pasal 5 sampai 8. Karena ini penutup, nanti pulang rumah baca ya. Pasal 5 awal dan pasal 8 akhir temanya sama. Ini namanya inklusio. Namanya apa? Nah minimal itu tahu satu istilah teknis, yaitu inklusio. Di awal, yaitu awal pasal 5. Dan di akhir, yaitu akhir pasal 8, membentuk inklusio, temanya sama, yaitu kepastian pengharapan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kita menderita, tetapi kita punya pengharapan. Makanya Paulus memulai ayat kita dengan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Dari pasal 5 sampai pasal 8 ayat yang ke-30. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau kita boleh meringkas semua yang dibicarakan Paulus di pasal 5 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 30. Apa yang akan jadi ringkasannya? Dan Paulus memberikan ringkasannya di ayat 31b. Ringkasannya adalah ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu ringkasannya. Semua yang dilakukan oleh Allah dapat diringkas jika Allah di pihak kita. Bahasa Indonesia di pihak kita. Semua versi Inggris menerjemahkannya bukan itu. Menurut saya lebih indah, lebih hurufiah bahasa Inggris. Karena terjemahannya itu if God is for us. Bukan cuma Allah di pihak kita, tapi Allah untuk kita. Kalau di pihak kita itu belum tentu untuk kita. Di pihak kita itu bisa berarti dia cuma membela, tapi mungkin tanpa memberikan apa-apa. Tapi kalau dikatakan if God is for us, He is for us, berarti ada sesuatu yang dia berikan kepada kita. Siapakah yang akan melawan kita? Wah, jawabannya adalah tidak ada.
Tapi saya mau memperjelas di sini. Tidak ada yang melawan kita, itu bukan berarti tidak ada yang melawan. Tapi maksudnya adalah tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau yang melawan kita pasti banyaklah. Saudara baca pasal 8 ayat 35. Di situ ada penderitaan, ada pedang, ada penganiayaan. Di ayat 38, 39 ada segala makhluk di surga, di bumi, sebagainya. Yang mungkin akan melawan kita, yang mungkin akan menyerang kita. Jangan berharap kalau God is for us, maka tidak ada yang melawan kita. Salah ya. Tetap ada yang melawan kita. Tapi satu hal, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi hidup kita bukan tanpa pertempuran. Hanya saja hidup kita dipenuhi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Bukan tidak ada pertempuran, saudara. Allah tidak pernah menjanjikan kekristenan yang lemah, kekristenan yang soft, kekristenan yang omongannya cuma berkat, mujizat, tidak ada masalah. Tuhan lakukan hal-hal yang gede untuk kita sehingga orang Kristen dibuat imun, dibuat jauh dari persoalan. No. Allah tetap meletakkan kita di tengah-tengah persoalan karena kita hidup di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Tapi satu hal yang Allah janjikan adalah tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Dan mungkin kita bertanya, apa buktinya Allah itu bagi kita? Apa buktinya Allah bagi kita? Ayat 32 memberikan jawabannya. Ayat 32 dikatakan demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Bahasa Inggris juga kurang tepat dalam arti kurang hurufiah, bukan salah, tapi kurang hurufiah. Ketika saya cek di kalimat bahasa Yunaninya, saya memilih untuk menerjemahkan begini di bagian awalnya. Ini yang hurufiah ya. Yang bahkan anaknya sendiri Dia tidak menyayangkan. Jadi ada penekanannya, yang bahkan anaknya sendiri Ia tidak menyayangkan bagi kita. Kalau digabung dengan ayat di atasnya bunyinya begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu ayat berikutnya menerangkan Allah tadi, yang bahkan ada partikel G di dalam teks Yunaninya yang seharusnya diterjemahkan indeed, even, sesungguhnya, bahkan anaknya sendiri itu ditaruh di depan, saudara. Bahkan anaknya sendiri Dia tidak menyayangkan. Pheidomai. Pada waktu saya mencoba mencari kata pheidomai muncul di mana saja, saya menemukan pemunculan yang cukup menarik, yaitu di dalam Kejadian 22. Dan muncul 2 kali. Dan saudara yang baca Alkitab rajin tahu, di Kejadian 22 Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu pada waktu Abraham menaati, Abraham mau mempersembahkan anaknya, tiba-tiba ada suara dari surga mencegah Abraham. Lalu ada suara 2 kali diulang, suaranya begini, aku tahu engkau tidak menyayangkan anakmu. Aku sekarang tahu engkau tidak menyayangkan anakmu. Engkau lebih mengasihi aku daripada mengasihi anakmu. Ketika Abraham sudah ready nih, sudah siap, tidak menyayangkan anaknya, di saat itu Allah berintervensi. Allah berkata, stop, sudah cukup. Aku tahu engkau tidak menyayangkan anakmu. Lalu dicari penggantinya, seekor binatang di semak-semak. Tapi yang menarik adalah pada waktu Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang bahkan anaknya sendiri Dia tidak sayangkan, Dia berikan kepada kita. Waktu Bapa di surga sudah siap, sudah ready memberikan anaknya, tidak menyayangkannya bagi kita. Dia tidak melakukan apa-apa. Anaknya tidak dicarikan pengganti. Anaknya tetap mati di kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Dan itu bukti God is for us. Allah untuk kita, buktinya adalah Dia memberikan anaknya sendiri bagi kita.
Makanya saya cukup prihatin dengan banyak orang Kristen yang ketika menderita, ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan, selalu minta, Tuhan kalau engkau benar mengasihi aku, tolong tunjukkan sekarang. Kalau engkau benar mengasihi aku, sembuhkanlah aku. Kalau engkau benar mengasihi aku, beri jalan keluar untuk bisnisku. Semua perkataan ini, saudara, seolah-olah membuat penebusan Kristus terlihat rendah dan tidak ada nilainya sama sekali. Kalau dalam kalimat saya, masih menuntut Bapa untuk membuktikan kasihnya, merupakan penghinaan terhadap keberhargaan Kristus bagi kita. Saudara mau minta bukti apa lagi? Yang bahkan anaknya sendiri diberikan kepada kita. Berarti dia sudah menunjukkan kasihnya yang terbesar. Kasih Allah terbesar bukan ketika dia melakukan mujizat menyembuhkan saudara, ketika dia memberkati saudara dengan limpah, ketika dia membuka jalan yang saudara tidak pikirkan. Itu bukan kasih Allah yang terbesar. Kasih Allah yang terbesar adalah ketika dia tidak menyayangkan anaknya, memberikannya kepada kita. Kalau dia sudah memberikan anaknya, apa hasilnya bagi kita, saudara? Ada dua hasil yang kita akan lihat dengan cepat, saudara. Hasil yang pertama adalah Allah membenarkan kita. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Itu hasil pertama. Tidak ada yang menggugat kita. Di ayat 33a dikatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Bahasa Indonesia memberi tanda tanya. Tapi kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris, mereka memberi titik atau tanda seru. Dalam naskah asli Alkitab dan naskah kuno, tidak ada tanda baca. Sekali lagi saya ulang, dalam teks asli Alkitab yang kita bisa ketahui dari salinan-salinan kuno yang ada, tidak ada tanda baca. Sehingga kita harus menafsirkan kira-kira bagaimana memahami ini. Dan menurut saya yang paling tepat adalah bagian awal pertanyaan, bagian berikutnya jawaban dengan tanda seru. Jadi kalau saya mau bacakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Lalu jawabannya, Allah yang membenarkan mereka. Berarti tidak ada yang bisa menggugat. Tapi apa artinya menggugat coba? Siapa di sini yang pernah digugat? Digugat itu artinya apa ya? Menggugat. Saya menyelidiki kata ini dan saya mendapati mungkin ada kata lain yang lebih tepat sih. Sesuai dengan teks Yunaninya, yaitu menuduh atau mendakwa. Kata ini muncul berkali-kali di Kisah Para Rasul, tentu saja paling banyak di sana. Menuduh, mendakwa. Dan ini kasusnya adalah perkara-perkara hukum. Paulus dituduh, para rasul didakwa dan sebagainya. Jadi bukan menggugat sebetulnya, tetapi lebih ke arah menuduh atau mendakwa. Tidak ada yang bisa mendakwa kita. Tapi apa artinya tidak ada yang bisa mendakwa? Apakah benar tidak ada sama sekali yang mendakwa kita? Ada dong. Iblis itu pendakwa kita kok. Wahyu 12 ayat 10. Siang malam iblis mendakwa kita. Berarti ada yang mendakwa enggak? Mendakwa kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 20, hati nurani kita loh menuduh kita. Kata yang sama muncul. Siapa di sini yang pernah merasa begitu berdosa sehingga tidak layak untuk diselamatkan? Ada beberapa di antara kita yang memahami betapa dalamnya the depth of our sins. Kita sampai pada satu titik ketika kita merasa I'm not worthy to be loved. Saya pernah ceritakan sebuah kisah yang benar-benar berpengaruh terhadap diri saya. Dan kisah itu membuat saya yakin doktrin yang benar sangat penting. Yaitu ketika saya mendapat kabar anak seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Ini sudah cukup lama dan ini terjadinya di Amerika. Dia bunuh diri. Saya datang di acara pemakamannya. Pada waktu datang dibacakan catatan bunuh dirinya. Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu betapa aku mengasihi engkau. Engkau tahu hatiku aku mengasihi engkau. Tapi aku jatuh, dan jatuh. Aku tidak layak dikasihi. Aku tidak ingin menyakiti hatimu lagi. Terimalah aku pada dirimu. Lalu dia bunuh diri di dalam mobilnya. Ketika saya mendengar itu, saudara,
hati saya hancur. Karena seandainya dia mengerti doktrin yang benar, bahwa tidak ada yang bisa menuduh kita. Memang dosa kita besar, saudara. Tetapi jauh lebih besar kasih karunia Allah untuk kita. Our sins they are many, His mercy is more. Lagu yang kita terus menerus nyanyikan, saudara. Our sins they are many, His mercy is more. Itu lagu yang saya sukai. Karena kita diingatkan terus bahwa kita berdosa, tapi kita dikasihi. Satu kalimat yang luar biasa, ketika saya baca pertama kali bertahun-tahun yang lalu, saya tidak menemukan kalimat yang lebih baik dari kalimat ini. Yaitu dari Tim Keller di dalam bukunya The Meaning of Marriage. Yang baru menikah, yang baru beberapa tahun menikah, yang sudah lama menikah, bahkan yang mau menikah, saya sarankan baca buku ini, The Meaning of Marriage. Ini adalah buku yang sangat bagus sekali. Di dalam buku ini, Keller mengatakan begini, Tim Keller, the gospel is this, Injil adalah ini, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Kita ini sebetulnya lebih berdosa dan lebih melenceng, lebih rusak di dalam diri kita daripada yang kita pernah berani percayai. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Tetapi pada saat yang sama, kita ini jauh lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus Yesus, melebihi apa yang pernah kita berani harapkan. Saudara, di dalam Kristus kita berkata, we are so sinful. Tapi pada saat yang sama kita bisa berkata, we are so loved. Dan itulah keindahan Injil. Injil membawa kita pada titik yang sama. Karena tidak ada orang yang lebih baik dari sesamanya. Kita semua, we are more sinful and flawed in ourselves. Tidak ada satupun yang lebih baik. I'm not better than you, than any one of you. Tapi pada saat yang sama, Injil juga tidak memberi kesempatan untuk perasaan minder yang berlebihan. Injil tidak memberi ruang untuk kesombongan. Benar, we are more sinful, flawed than we think. Tetapi Injil juga tidak memberi ruang untuk minder. Untuk orang yang pesimis terus-menerus, yang terlalu diliputi, dikuasai oleh guilty feeling. Karena we are more loved and accepted in Christ Jesus. Itu hasil pertama. Tidak ada yang bisa mendakwa kita, menggugat kita, menuduh kita. Yang kedua, saudara, hasilnya adalah tidak ada yang menghukum kita. Ayat 33b dan 34 saya bacakan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu semuanya tanda seru seharusnya. Cuma bagian awal saja bentuknya pertanyaan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jawabannya ya tidak adalah yang berani menghukum. Kenapa? Kristus mati bagi kita, bangkit bagi kita, duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela kita. Dan ini sudah dikatakan Paulus sebelumnya di Roma pasal 8 ayat 1. Ketika dia mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Karena karya penebusan Kristus sempurna. Dia bukan cuma mati, tapi bangkit. Bukan cuma bangkit, tapi naik ke surga, duduk di sebelah Bapa, dan dia juga menjadi pembela bagi kita. Dari hulu sampai hilir, dia sempurnakan semuanya. Dan sekarang dengan cepat, saya akan menerangkan masing-masing, saya hanya akan membacakan ayat-ayatnya saja. Melalui kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan pembelaannya bagi kita, kita mendapatkan apa? Mari kita melihat masing-masing. Di dalam kematiannya, Kristus menanggung kutukan Taurat bagi kita. Surat Roma pasal 8 ayat yang ketiga berkata demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bagian terakhir dibaca sama-sama. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah memberikan hukum Taurat kepada kita. Dan kita wajib
menaatinya dengan sempurna. Kalau kita melanggar satu, melanggar semuanya. Sekali lagi, melanggar satu, melanggar semuanya. Menaati Taurat itu bukan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, salah satu dapat 9, salah 3 di Jawa Tengah. Nah, salah satu dengan salah 9 tidak ada bedanya sama sekali di hadapan Allah. Karena kita semua gagal dan Alkitab mencatat terkutuklah orang yang tidak menaati seluruh hukum Taurat. Saya dan saudara adalah orang-orang yang terkutuk yang seharusnya dihukum karena tidak menaati hukum Taurat. Saya dan saudara. Tapi Galatia 3 mengatakan Kristus menjadi kutuk bagi kita. 2 Korintus 5 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Saudara, melalui kematian Kristus, kutukan hukum Taurat telah ditanggung. Melalui kebangkitan Kristus, upah dosa yaitu maut dikalahkan. Pasal 6 ayat 23 dari surat Roma dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 4 ayat 25 mengatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Mengapa Yesus bangkit? Ada banyak alasan. Menurut surat Roma pasal 4, dibangkitkan karena pembenaran kita. Upah dosa maut, kematian. Kita harusnya mati dan tidak dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal. Tapi karena Kristus bangkit dari antara kematian, tubuh kita nanti bisa mati. Tapi Tuhan kasih tubuh yang baru. Yang kita dengarkan khotbahnya minggu yang lalu. Semua yang percaya katakan amin. Kita yang seharusnya mati secara rohani, terpisah dari Allah, ditinggalkan Bapa secara total di dalam neraka. Tapi karena Kristus mau ditinggalkan oleh Bapa di kayu salib, maka kita justru bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Upah dosa yaitu maut dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Bukan cuma dia mati bangkit, tapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya dia duduk di sebelah kanan Allah? Yaitu dia memerintah atas segala sesuatu. Tadi katekismus Heidelberg sudah kita bacakan. Salah satu tujuan Yesus naik ke surga adalah memerintah semua makhluk. Itulah sebabnya di Roma pasal 8 bisa dikatakan demikian oleh Paulus. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena semua makhluk berada di bawah Kristus. Kristus duduk di surga memerintah atas semua makhluk. Dan itulah yang memberikan kita ketenangan. Yang terakhir, dia bukan cuma mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Paulus berkata apa? Kristus menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini, Roma 8 ayat 34b, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ternyata kalau kita lihat di dalam teks Yunani dan hampir semua versi bahasa Inggris, terjemahannya itu bukan pembela ya. Terjemahannya itu adalah pendoa syafaat. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah entunkano. Entunkano itu artinya berdoa syafaat untuk kita. Dan menariknya apa? Di pasal 8 sebelumnya sudah ada yang berdoa syafaat untuk kita, yaitu Roh Kudus. Di Roma pasal 8 ayat 27, dalam kelemahan kita, dalam ketidaktahuan kita, Roh Kudus berdoa syafaat secara entunkano untuk kita. Jadi ada dua yang berdoa syafaat untuk kita, Roh Kudus dan Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapanya, berdoa syafaat bagi kita. Kita nggak pernah sendirian kok saudara. Saya ingin mengajak kita membaca Ibrani 7 ayat 25 bersama-sama. Ibrani 7 ayat 25 yang keras kita baca 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pengantara di sini bahasa Yunaninya adalah pendoa syafaat.
Kata yang sama endunkano diingatkan kembali oleh penulis surat Ibrani bahwa Allah menyelamatkan kita dengan sempurna karena Dia terus-menerus berdoa syafaat bagi kita. Saudara, mari kita menata hati kita, saudara. Saya dulu sebelum mengenal Injil, saya juga jadi orang yang mudah khawatir, saudara. Saya khawatir nanti kalau ke depan saya berbuat dosa, nanti Allah tidak berkenan kepada saya. Tiap kali saya berbuat baik, tujuannya itu dengan penuh ketakutan. Supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak dihukum. Dan jujur ya, saya capek dengan spiritualitas seperti itu. Saya capek karena saya tidak bisa menikmati Allah sebagai Bapa. Saya lebih melihat Dia sebagai hakim yang siap setiap saat untuk menghukum saya. Atau lebih tepatnya, Dia adalah jaksa yang selalu menuntut saya melakukan ini, itu. Dan saya harus menaati. Karena kalau tidak, saya akan dihukum. I was tired, so tired. Dengan kerohanian seperti itu. Sampai saya berjumpa dengan Injil yang benar, yang mengajarkan kepada saya bahwa tidak peduli apapun keadaan kita, Tuhan menerima kita. Tapi setelah Tuhan menerima kita, Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan masih terus berkarya bagi kita. Salah satu karyanya adalah mendoakan kita. Setiap hari ada yang mendoakan kita. Sehingga saya bisa menutup khotbah saya dengan 2 kalimat ini, saudara. Kita tidak pernah sendirian saja. Kristus selalu ada untuk mendoakan dan membela kita di sebelah Bapa. Kita tidak pernah sendirian saja. Kristus selalu ada untuk mendoakan dan membela kita di sebelah Bapa. Saya tahu betapa menyakitkannya kesendirian. Saya tahu how painful it is ketika saudara punya persoalan yang berat dan saudara merasa tidak ada orang yang bisa paham. Saya tahu how painful it is ketika saudara berada dalam situasi yang tidak menyenangkan bertahun-tahun tanpa tahu kapan akan berakhir. Saudara berpikir ini adalah endless, unending process for you. You have been suffering for such long time. Dan saudara selalu bertanya, kapan? Saya tahu how painful it is. Tapi saya juga tahu dari kitab suci bahwa saudara tidak pernah sendirian. Saya tidak bisa paham pergumulan saudara. Tapi Kristus paham. Karena Dia pernah menjadi manusia, merengkuh semua penderitaan kita. Dia bahkan setelah naik ke surga, Dia tidak berhenti. Dia terus berkarya bagi kita, mendoakan kita. Dan yang terakhir, saudara, jika ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Bapa, yang kita doakan mungkin tidak bermanfaat bagi keselamatan kita, atau bukan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan sudah berkata yang bahkan anaknya sendiri tidak Dia sayangkan, Dia berikan kepada kita. Apalagi segala sesuatu yang lain pasti diberikan kepada kita. Kalau sampai ada sesuatu yang saudara doakan dan Allah tidak berikan, maka kemungkinannya adalah yang saudara doakan mungkin tidak bermanfaat bagi keselamatan saudara. Atau mungkin yang saudara doakan bukan yang terbaik untuk saudara. Ketika dulu saya menjalani proses mengambil PhD selama 15 tahun, luar biasa panjang sekali. Momen yang tidak mudah karena saya harus menjadi gembala. Menjadi gembala itu selalu simplify things. Yang complicated dijadikan simple. Ketika saudara mengambil PhD, menulis disertasi yang tampaknya simple, you have to complicate it. You have to complicate it. Karena kalau saudara cuma nulis biasa, seringkali salah, saudara. Saya tuliskan kalimat cuma begini aja. Aristotle, salah satu filsuf Yunani yang terkenal pada zaman Yunani klasik, mengatakan, langsung dicoret setiap kata saya, saudara. Filsuf, apa artinya filsuf pada zaman dulu? Terkenal, tahu dari mana kalau dia terkenal? Yunani klasik tahun berapa sampai berapa? Sumbermu mana? Sampai akhirnya saya cuma nulis Aristotle berkata, malah selamat, saudara. Malah selamat. Saya ngomong sebagian besar sarjana berpendapat, sebagian besarnya dilingkari. Kamu sudah tahu angkanya belum? Kok bisa ngomong sebagian besar? Jadi akhirnya saya bilang beberapa sarjana mengatakan malah selamat, saudara. Pokoknya saudara, saya mengalami keputusasaan luar biasa sampai saya itu mau give up berkali-kali. Tapi satu hal yang saya doakan adalah begini.
jika punya PhD ini baik untuk kerohanian saya. PhD tidak membuat saya semakin sombong. Saya ingin punya itu kalau memang itu berguna untuk pelayananku. Tapi kalau Tuhan melihat menjadi seorang PhD membuat saya semakin sombong, saya berdoa, jangan pernah saya jadi PhD. Karena untuk apa punya sesuatu yang menghancurkan diri kita sendiri? Kalau ada yang saudara minta dan sampai sekarang Allah tidak jawab, mungkin Tuhan memandang itu tidak bermanfaat untuk keselamatanmu. Tidak membuat engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak membuat engkau lebih efektif bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Atau memang itu bukan yang terbaik untuk engkau. Makanya Allah dalam kasih-Nya, perhatikan ya, dalam kasih-Nya, He has to say no. Aku tidak akan memberikannya. Di dalam kasih-Nya, Allah harus berkata, no, aku tidak bisa memberikannya. Sebab aku mengasihi engkau. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil waktu menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita merasa sendirian, putus asa, kecewa, merasa lemah dan saudara mungkin tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupmu karena di depan begitu menakutkan. Engkau tidak bisa melihat terang sekecil apapun di depan. Engkau sendirian di dalam kegelapan hidupmu. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa terlalu berdosa. Engkau merasa tidak layak untuk dikasihi dan diselamatkan. Saat ini dengan otoritas firman Tuhan, saya memberi undangan kepada saudara untuk datang kepada Kristus. Datang di depan salibnya. Serahkan semua persoalan, dosa, kelemahan, kekecewaan, penderitaanmu. Kristus paham karena dia bukan cuma memerintah di surga. Tapi sebelumnya dia menjadi manusia. Mengambil semua penderitaan kita. Bahkan mengalami kematian kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang ingin didoakan secara khusus. Dengan semua pergumulanmu apapun itu. Saya mengundang Bapak Ibu saudara God's people di tempat ini dan dimanapun Anda berada. Untuk meletakkan tangan kananmu di dada. Seperti biasa saya tidak akan menyuruh Anda mengangkat tangan berdiri atau maju ke depan. Hanya engkau dan Allah saja. Saya ingin mendoakan saudara. Siapa lagi taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang ditaruh di dada mereka. Mereka menaruh tangan di dada sebagai tanda bahwa mereka mengasihi Tuhan bahkan di tengah kelemahan mereka. Mereka menyerahkan semua kegagalan, penderitaan, segala kesakitan, kekecewaan, kepahitan, bahkan segala dosa mereka di hadapan Tuhan. Tangan-tangan yang ditaruh di dada ini ya Tuhan kami doakan. Pegang tangan kami semua Tuhan. Pegang tangan kami. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami kedamaian. Bahwa kami tidak pernah sendirian menghadapi semuanya ini. Karena Kristus pernah menjadi manusia merengkuh penderitaan kami. Tapi Kristus juga mengalahkan penderitaan dan kematian melalui kebangkitannya. Bahkan sekarang Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah atas segala sesuatu. Sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun yang akan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan terus berdoa syafaat bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau ingat dan Engkau doakan. Bahkan orang-orang terdekat dari kami sering melupakan kami. Tidak mendoakan kami. Tapi kami bersyukur Engkau selalu ada untuk kami. Mendoakan dan membela kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati kita. God's people, saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui kris yang ada atau melalui amplop yang tersedia. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau memberi yang terbaik karena Kristus telah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Selamat memberi dengan sukacita.
beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Mari guys people, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima. Kami memberi bukan sebagai sebuah keterpaksaan. Kami memberi bukan supaya diberkati. Kami tidak sedang memanipulasi Engkau. Kami memberi karena kami bersyukur. Bersyukur karena Engkau lebih dulu memberkati kami. Bersyukur karena hadiah terbesar sudah Engkau berikan, yaitu anak-Mu sendiri. Tidak Engkau sayangkan, Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Kiranya Tuhan menolong hamba Tuhan pengurus di tempat ini, Majelis Rek Indonesia, supaya bisa mengelola persembahan ini dengan bijaksana, sehingga semua yang kami berikan berdampak bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, untuk semua kami di tempat ini secara khusus, supaya setelah kami mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, konsep kami diubahkan, hati kami diselaraskan, dan pikiran kami ditujukan kepada kebenaran firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi hidup kami. Mungkin situasi kami belum berubah, tapi kami tahu akal budi dan hati kami sudah diubahkan. Mungkin keadaan kami tidak langsung menjadi lebih baik, tapi satu hal yang kami tahu, iman kami sudah disegarkan dan pengharapan kami sudah dikuatkan. Kiranya kami terus-menerus dimampukan oleh Roh Kudus bersandar penuh
pada kedaulatan Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang memerintah atas segala sesuatu, yang terus membela, mendoakan kami semuanya. Tuhan tolong kami. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini, mereka sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami doakan Tuhan beri mereka ketenangan, hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap kami di cabang rek manapun. Kami berdoa untuk para simpatisan supaya Tuhan terus-menerus menolong mereka ketika mereka mengalami pertumbuhan di tempat ini. Roh Kudus membantu mereka dalam pergumulan supaya mereka bisa berakar di tempat ini melalui semua sarana anugerah yang sudah disediakan, melalui pemuritan, kelas-kelas doktrin, melalui camp pemulihan gap. Kami mendoakan kiranya Tuhan mendorong kami semua supaya kami bisa mensyukuri semua sarana anugerah ini dan menggunakannya sebaik-baiknya untuk pertumbuhan rohani kami. Bagi semua yang sudah mengikuti sebagian dari perjalanan pemuritan, kami berdoa Tuhan menolong kami supaya kami yang sudah melayani, sudah menjadi pengurus ini, kami terus-menerus bertumbuh supaya di tengah kesibukan pelayanan kami tetap punya waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami punya komunitas para penata layan yang baik, yang konstruktif, yang otentik, yang suportif, sehingga kami dibantu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami. Ada beberapa di antara kami yang nanti akan memberikan persembahan secara tunai. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekarang siap untuk diutus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa, mampukanlah kami untuk menghidupi Injil dan hidup bagi Injil. Tolong kami menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Orang melihat Kristus yang hidup melalui kami semuanya. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, segala kemuliaan dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.